Satu teman, yang jelas-jelas ditakdirkan masuk NBA, bertanya-tanya apakah sahabatnya itu bakal pernah selesai mengerjakan PR. Yang satunya lagi, calon bintang Olimpiade Matematika, ngotot bahwa dia sedang berada di ambang terobosan akademik yang legendaris. Si jagoan atlet kita kurang terkesan dengan pertunjukan kekuatan aljabar yang membabi buta itu. Dia resmi menyatakan pertandingan 1 lawan 1 mereka dibatalkan, menyalahkan cuaca dingin yang konyol ini. Serius, dinginnya sampai-sampai udara sendiri bisa dibekukan dalam frame. Keduanya sepakat bahwa tingkat kedinginan ini pantas diberi nama yang lebih epik dan dramatis. Ternyata ada istilah Korea untuk dingin seperti ini yang terdengar langsung dari novel fantasi. Ceritanya, langit sendiri cemburu pada bunga-bunga musim semi yang terlalu cantik. Maka dikirimlah satu embun beku terakhir yang brutal untuk memusnahkan mereka semua karena terlalu elok. Dan dari mana dia tahu? Fakta yang sama sekali tidak dibuat-buat ini, dia membacanya di buku. Jelas sekali. Temannya hanya nyengir, bertanya-tanya apakah ada entitas kosmik yang menganggap mereka berdua terlalu cantik untuk dibiarkan hidup. Setelah PR akhirnya ditaklukkan, si jenius matematika ini resmi siap main basket. Sayang 1000 sayang. Sekilas pandang keluar jendela, memperlihatkan Bell sudah mengkhianati mereka. Lalu sebuah pertanyaan yang mencekam muncul di layar, langsung menghancurkan suasana. Kelas yang dimulai dengan keheningan yang menghancurkan jiwa khas periode belajar mandiri. Tokoh utama kita meratapi hilangnya jam istirahat makan siang, sebuah tragedi berskala epik. Sementara teman sebangkunya sedang panik berat karena ada sesuatu yang hilang dari tasnya. Barang yang hilang itu adalah foto berharga, dan dia yakin sekali foto itu dicuri orang. Si tokoh utama memeras otak sebentar sebelum tersangka utama muncul di benaknya. Dengan santai dia bertanya, apakah kebetulan teman mereka yang gila basket itu mampir tadi? Kamera beralih ke si tertuduh, yang sedang asyik melakukan kejahatan berat berupa ngechat di kelas. Si gadis sudah siap menyatakan dia bersalah, tapi cowok kita belum yakin. Kerja detektif kelas atas mereka tiba-tiba diganggu tatapan maut dari guru. Ketahuan, dia berusaha menyatu dengan meja untuk kabur dari rasa malu. Narator mengingatkan kita bahwa ini pada dasarnya adalah hari yang benar-benar normal. Tapi lalu tokoh utama kita mendongak, perasaan aneh tiba-tiba menyergapnya. Pikiran itu bergaung di kepalanya. Ini seharusnya hari biasa. Dia melirik ke jendela dan melihat pilar-pilar gelap raksasa dengan santainya meledak ke langit. Dia mencoba menarik perhatian temannya, tapi gadis itu masih tenggelam dalam drama foto curiannya. Dengan ekspresi tak percaya murni, dia hanya bisa menunjuk arah akhir dunia yang mulai terjadi di luar. Peringatan paniknya sama sekali tenggelam oleh kilatan bom flash berskala ilahi. Ketika cahaya mereda, yang tersisa hanyalah, kolektif sekelas. Gelombang pertanyaan panik menyebar ke seluruh ruangan saat semua orang mirebot indera mereka. Guru, yang jelas tidak dilatih untuk ini, berusaha menenangkan kekacauan dengan efektivitas nol besar. Satu jiwa pemberani berlari ke jendela, siap mengonfirmasi skenario terburuk semua orang. Dan di sana dia, benda telur luar angkasa berdenyut raksasa yang duduk tepat di garis 50 yard. Telur kosmik itu menetas, memperlihatkan senyum yang hanya ibu xenomorph yang bisa mencintainya. Seluruh kelas berkerumun di jendela untuk mendapatkan tempat duduk baris depan pada pertunjukan paling menjijikan di bumi. Upaya guru mengembalikan ketertiban terputus oleh penemuan mengerikan di ponselnya. Setetes keringat mengkonfirmasi apa yang dikatakan layar. Mereka benar-benar sendirian. Sinyal nol batang karena ternyata kiamat dilengkapi jammer sinyal sendiri. Tanpa pengawasan orang dewasa, ruangan langsung berubah jadi kekacauan teriakan teori invasi alien. Si jenius matematika kita hanya menonton kekacauan itu. Wajahnya teguh dengan logika suram seperti pertarungan bos terakhir. Lalu keheningan mendadak turun saat seseorang menunjuk penutup pesta baru yang melayang di dalam ruangan. Sebuah bola hitam pekat sempurna menggantung di sana, memancarkan aura, jangan sentuh, yang sangat jelas. Dia dan temannya bertatapan mata dengan bola itu. Rasa universal, ya ampun ini buruk sekali, mulai meresap. Guru dengan berani mengumumkan dia akan mencari bantuan. Gerakan klasik yang tak pernah berhasil. Di dekat situ, tangan seorang gadis gemetar hebat hingga pensilnya seolah ingin kabur. Temannya bertanya ada apa, tapi yang keluar hanya bisikan gemetar tentang kedinginan. Temannya mundur saat melihat napas gadis itu mengkristal. Suhu ruang kelas tiba-tiba turun ke 0. Gadis itu mulai menangis memanggil ibunya, diliputi dingin supernatural yang membekukan dirinya dari dalam. Tokoh utama kita berteriak pada temannya, insting gamernya berbunyi nyaring bahwa debuff sedang diterapkan. Temannya berusaha menolong, tapi gadis itu ambruk. Tubuhnya kaku karena dingin yang tak mungkin. Dia mendongak tepat waktu melihat bola hitam itu berderak dengan energi jahat tepat di atas gadis itu. Fitur wajahnya mulai glitch dan terdistorsi. Matanya meredup seperti TV yang dimatikan untuk terakhir kali. Temannya hanya bisa berteriak dan merangkak menjauh dari benda mengerikan yang baru saja menjadi teman sekelasnya.
Seluruh kelas hanya bisa menatap dalam keterkejutan beku. Otak mereka menolak memproses transformasi itu. Suara mengerikan, seperti realitas sendiri robek, bergaung saat bentuknya terus melengkung secara tak wajar. Bentuk manusianya akhirnya menyerah, pecah memperlihatkan makhluk mimpi buruk yang bersemayam di dalam. Dan pahlawan kita hanya bisa menonton, benar-benar beku saat update terakhir dunianya selesai loading. Calon penyelamatnya hanya bisa merangkak mundur, otaknya benar-benar short circuit. Seluruh kelas masuk keadaan blue screen of death kolektif. Tangan bercakar, jelas bukan manusia, menghancurkan sebuah meja, memecahkan sisa-sisa rasa normal. Makhluk mimpi buruk yang baru lahir itu berdiri, tampak seperti model karakter glitch dari game horror. Ia mengeluarkan jeritan yang terdengar seperti dial-up internet bertengkar dengan mesin pembuangan sampah. Bola kematian pribadinya melayang mengancam di atas kepala. Pahlawan kita dan seluruh siswa kini secara efektif jadi wallpaper manusia yang terpaku oleh teror murni. Satu buku teks jatuh ke lantai dengan dentuman yang terdengar seperti pistol start kiamat. Suara itu cukup untuk memecah bendungan penyangkalan, meluncurkan gelombang teriakan. Tiba-tiba jadi setiap orang untuk dirinya sendiri saat kelas berubah jadi moshpit kepanikan murni. Strategi keluar yang anggun langsung berubah jadi tumpukan anggota badan yang menggelepar dan tas yang terlupakan. Kacamata pahlawan kita terloncat miring, memberi pandangan sedikit condong tentang akhir dunia. Di tengah kekacauan, dia melihat temannya di lantai. Wajahnya topeng keputusasaan murni. Gadis itu berhasil tersedak mengatakan bahwa kakinya resmi keluar dari situasi lari untuk nyawa ini. Dia mengertakkan gigi, keringat dingin muncul saat peta taktis di kepalanya menunjukkan 0 rute kabur. Makhluk itu mengamati stampede dengan kesabaran dingin dan penuh perhitungan khas bos terakhir. Kepalanya berputar dengan retakan tak wajar. Tatapannya menyapu prasmanan remaja yang berteriak. Satu siswa pemberani, atau mungkin bodoh, melakukan break, berteriak agar semua mengikuti jejaknya. Lari heroiknya terputus saat tentakel bayangan mencambuk dan menangkapnya seperti lalat di jaring laba-laba. Ekspresi di wajahnya adalah potret sempurna seseorang yang baru sadar dia sendirian menarik aggro raid boss. Monster itu mengeluarkan raungan kemenangan saat lebih banyak anggota badan gelap terbuka, siap beraksi. Sebuah tentakel bayangan menyambung ke siswa itu, memberikan stun lock besar yang tak bisa diblok. Seluruh kelas hanya bisa menambah teriakan mereka kepaduan suara, soundtrack mimpi buruk yang sedang berlangsung. Sementara itu, koridor telah menjadi permainan pinball manusia berisiko tinggi dan sangat tidak seimbang. Dia diangkat ke udara, jeritannya minta tim penyelamat jatuh ke telinga yang tuli ketakutan. Anak malang itu ditarik seperti ikan hadiah dan dipersembahkan ke monster untuk inspeksi akhir. Wajah makhluk itu terbelah menjadi mulut gua, jelas bersiap untuk santapan yang sangat tidak menyenangkan. Pahlawan kita hanya bisa melindungi temannya, keduanya terkunci dalam kutsune horor wajib. Matanya melebar, memproses tingkat ketakutan yang tak ada di game horor manapun yang pernah dia platinum. Kegelapan dari mulutnya menyelimuti anak itu, dan dia jatuh ke lantai seperti boneka yang talinya dipotong. Bola hitam lalu terlepas, melayang turun menggantung mengancam di atas tubuh siswa yang tak bergerak. Bola itu aktif, melepaskan tentakel gelap yang mulai memproses pemain yang sudah kalah. Lalu bola itu memanggil kembali orbnya, menyerap seluruh paket data dengan telan yang menjijikan. Makhluk itu berjongkok di tengah reruntuhan, layar kemenangannya. Kelas sunyi, hancur. Di bawah sebuah meja, pahlawan kita dan temannya masuk mode stealth ekstrim, berusaha tidak bernapas terlalu keras. Monster itu memiringkan kepala, seolah bingung dengan suara pemain lain yang jauh di peta. Dia memeluk gadis itu erat. Keduanya beku dalam quick time event kehidupan nyata di mana satu-satunya tombol adalah jangan gerak. Makhluk itu mengeluarkan suara gutural rendah seperti sedang mencoba mengingat dialog berikutnya. Makhluk itu mengulang suara itu, memindai ruangan untuk tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Di tempat lain, seorang cowok di toilet sama sekali tak sadar, mengeluh tentang keributan dari lantai atas. Temannya hanya mengabaikannya, mengira itu hanya klub drama yang terlalu masuk peran. Tapi mereka berdua harus mengakui akhir-akhir ini kampus memang agak lebih aneh dari biasanya. Si berambut abu-abu lalu menantang temannya untuk menyentuh benda daging aneh di lapangan bola demi sejumlah uang. Temannya langsung menolak side quest itu, menyatakan insting kelangsungan hidupnya lebih berharga daripada uang receh. Si bully hanya tertawa sambil memberikan vibe, bercanda kok, kecuali. Mereka berdua menatap benda yang dimaksud. Gundukan besar berdenyut yang tampak seperti jelo yang ditolak. Tapi lalu si berambut abu-abu mendapatkan ekspresi yang mengatakan ide sangat buruk sedang loading. Senyum jahat mengkonfirmasi download selesai dan berjalan dengan energi chaotic evil murni. Di lantai ada siswa lain yang jelas sedang hari buruk. Si bully menyuruh temannya untuk menegakkan anak itu. Temannya dengan gugup bertanya apakah mereka merencanakan sequel dari apa yang baru terjadi, tapi si bully berjanji sudah selesai. Dia menjelaskan bahwa mereka hanya akan memakai relawan baru ini
untuk memuaskan sedikit rasa ingin tahu ilmiah. Sesaat kemudian, kita melihat kaki goyah anak malang itu berjalan tertatih di rumput menuju benda misteri. Ditutup mata dan sudah babak belur, dia tersandung sambil bertanya apakah perjalanan lapangan kecil ini hampir selesai. Dari jendela atas, para buli memberikan dorongan yang kurang membantu agar tetap berjalan. Mereka bahkan sempat mengejek kemampuan navigasinya, padahal anak itu berjalan lurus sempurna. Si kaki tangan mulai berkeringat. Sadar lelucon kecil mereka mungkin punya konsekuensi dunia nyata yang serius. Subjek percobaan akhirnya berhenti, berdiri tepat di bayangan landmark daging raksasa itu. Si buli utama hanya mencibir, menyebutkan dengan kata-kata terakhir terkenal dunia bahwa benda itu bahkan tidak bergerak. Dengan kilau gila di mata, dia menyuruh temannya menyiapkan kamera untuk grand finale. Di lapangan, kaki korban mengambil satu langkah ragu terakhir menuju yang tak diketahui. Dia memegang rusuknya, berteriak bahwa stamina barnya resmi nol dan dia tak bisa lanjut. Dia menarik napas dalam, memutuskan menghadapi yang tak diketahui jauh lebih baik daripada menghadapi bajingan-bajingan itu lagi. Tangan gemetarnya akhirnya bersentuhan, resmi menyentuh horor Eldritch demi uang makan siang. Sementara itu, kembali di kelas, para pahlawan kita masih memainkan permainan petak umpet paling stres di dunia. Monster itu mengeluarkan lagi jeritan modem dial-up, inti tubuhnya mulai bersinar mengancam. Ia memindai ruangan lagi, kepalanya menyapu runtuhan seperti radar biologis. Wajah pahlawan kita jadi air terjun keringat panik saat layar "You are dead" berkedip di pikirannya. Makhluk itu mulai bergerak, meluncur di atas meja-meja dengan keluasan menyeramkan yang tak wajar. Dia mencoba memberi sinyal mundur taktis, tapi kontrol temannya sudah terputus oleh teror murni. Tiba-tiba tentakel bayangan mencambuk, bergerak lebih cepat daripada frame rate game. Cakar kurusnya mencengkeram meja terdekat, memecah kayu dengan kekuatan santai yang mengerikan. Monster itu mendarat dengan dentuman mengguncang lantai, mengubah sisa furnitur jadi awan serpihan. Sebuah anggota badan setajam silet menembus dinding, nyaris kepala pahlawan kita dalam jump scare klasik. Matanya melebar saat wajahnya penuh debu beton dan ketakutan mendadak akan respawn. Dia hanya bisa menatap skylight baru yang terpasang di dinding. Otaknya berjuang memproses nyaris celaka itu. Dia menoleh cepat ke temannya, ekspresinya berteriak bahwa waktu untuk stealth sudah resmi habis. Sayangnya, gadis itu sedang mengalami sistem crash total lengkap dengan isakan panik dan panggilan untuk ibunya. Dia melihatnya di mata gadis itu. Ketakutan telah benar-benar merusak sistemnya, membuatnya tak bisa bergerak. Wajahnya mengeras saat dia dengan cepat menghitung peluang bertahan hidup mereka yang sangat buruk dan biaya party WP. Sepanjang waktu, makhluk itu terus maju perlahan, mengancam seperti bos di fase terakhir. Ide mengerikan, pragmatis, dan sama sekali tidak heroik mulai terbentuk di pikirannya. Gadis itu terus berbisik betapa takutnya dia, sama sekali tak sadar pengorbanan taktis yang sedang dipertimbangkan. Dan lalu dia melakukannya, melompat dari persembunyian dan berlari lurus ke pintu keluar. Gadis itu mendongak, matanya yang penuh air mata melebar tak percaya saat sadar dia baru saja dijadikan umpan agro. Monster itu langsung berputar, bayangan besarnya jatuh menaungi tubuhnya yang beku. Terornya mencapai puncak dalam teriakan yang bisa memecah kaca dan segala harapan akhir bahagia. Dan tepat pada saat itu, guru memutuskan masuk dengan penuh badai, mengeluh tentang kebisingan seperti tuan tanah yang kesal. Dia berbaris masuk, pemukul baseball di tangan, siap menegakkan hukum pada apa yang dia kira hanya anak-anak nakal. Kuliah benarnya terhenti mendadak saat otaknya akhirnya mendaftar slip tahanan setinggi 10 kaki itu. Sebelum respons fight or flight-nya sempat boating, tentakel gelap mencambuk menyambutnya. Guru itu kena tag. Wajahnya terkunci dalam ekspresi penyesalan murni. Teriakan kesakitan bergaung di kelas saat guru langsung dihapus dari pertarungan. Sistem gadis itu blue screen total saat dia meluncur turun dinding. Satu-satunya outputnya panggilan lemah untuk ibunya. Seluruh dunianya larut dalam filter merah teror murni. Dia mengusap satu tetes air mata taktis. Sadar bahwa game over terlalu dini akan sangat memalukan, dia meloncat maju, menarik pergelangan tangan temannya seperti menarik starter mesin pemotong rumput keberanian. Dia menggerutu bahwa gadis itu ternyata berat untuk karakter support. Menariknya berdiri sementara gadis itu terisak memanggil namanya lega. Lewat air matanya, gadis itu bertanya kemana dia tadi, dan dia memberikan alasan klasik paling tidak masuk akal sepanjang sejarah, ke toilet. Sementara itu, guru sedang tidur siang tak terjadwal di lantai, pemukul setianya logo di sampingnya. Makhluk itu menjulang di atas teman barunya, seolah siap mengumpulkan bonus XP. Monster itu menyelesaikan side quest dengan guru sebelum mengalihkan perhatian penuh kembali ke misi utama. Bola energi gelap diserap kembali ke dalam tubuhnya, membawa model karakter guru bersamanya. Setelah urusan selesai, monster itu dengan santai berjalan keluar, meninggalkan kekacauan dan keheningan yang sangat canggung. Kamera beralih ke lemari penyimpanan yang tampak polos, benteng harapan terakhir di ruangan yang hancur. Di dalam,
Para pahlawan kita berdesakan, berusaha meredam napas panik mereka saat langkah berat berpatroli di koridor. Pertengkaran berbisik dimulai dengan tuduhan pengecut yang dijawab pembelaan klasik, ini mundur taktis. Pertengkaran mereka terputus oleh pertanyaan yang lebih mendesak, apakah monster itu sedang camping di pintu keluar? Sesaat kelegaan kecil melanda gadis itu saat dia berterima kasih, mengaku dia sudah melihat layar kontinue. Dia langsung berkeringat seperti sedang menjinakkan bom, sama sekali tak sanggup menatap matanya. Kelegaan gadis itu langsung menguap saat dia menyambungkan titik-titik, mengajukan satu pertanyaan yang benar-benar tak ingin dijawabnya. Pertengkaran berbisik kembali menyala. Alasan-alasan tipisnya tak mampu memadamkan api kemarahan yang benar darinya. Dia mencoba meredakan dengan tawaran camilan, tapi gadis itu langsung membalas dengan tuntutan langganan seumur hidup. Dia mencibir, bersikeras bahwa kepulangan heroik pasti bukan pengecut, layak mendapat hadiah, bukan hukuman. Pertengkaran mereka terputus oleh tangan bayangan raksasa yang melintas di celah pintu. Beku di tengah debat, gadis itu berbisik apakah monster itu sudah pergi. Dan dia memberikan saran film horor klasik, intip sedikit saja. Tentu saja mereka sama sekali tak sadar bahwa monster itu sedang berjongkok tepat di luar, sabar menunggu mereka mengintip. Tangan dia, licin oleh keringat pilihan hidup buruk, gemetar saat meraih gagang pintu. Dia membuka sedikit hingga seberkas cahaya memperlihatkan mata mereka yang lebar ketakutan. Kamera mundur ke atas, menunjukkan betapa kecil dan terperangkapnya mereka dalam kotak logam kecil itu. Seluruh bidang pandang mereka langsung dipenuhi wajah monster itu. Ekspresinya berkata, "Ciluk bah, ketemu." Satu tangan pucat santai mencengkeram pintu, dan wajah pahlawan kita mengatakan semuanya. Ini total party kill. Dia langsung menyesal tidak memilih opsi dialog soloran, tapi layar game over yang diharapkan diganti oleh keheningan anti-klimaks yang membingungkan. Dia nekat mengintip lewat celah, hanya menemukan koridor yang mencurigakan kosong. Otaknya beralih antara lega dan kemungkinan mengerikan bahwa monster itu baru saja belajar mode stealth. Secercah harapan rapuh menyarankan monster itu mungkin saja rage quit. Dia memasang telinga dan untuk satu momen indah yang membahagiakan hanya ada suara detak jantungnya sendiri. Dan lalu gemuruh gurgling rendah bergaung, bukan dari koridor, tapi dari tepat di sampingnya. Wajah gadis itu mengering seluruh warna saat perutnya mengkhianati tempat persembunyian mereka dengan raungan 1000 singa lapar. Dia hanya bisa menatap ngeri saat perutnya sendiri ikut bergabung, menciptakan simfoni lapar yang salah waktu. Adegan berpindah ke hari cerah yang damai di luar, sama sekali tak sadar drama yang terjadi di dalam. Kedamaian itu tiba-tiba hancur saat seluruh bagian dinding sekolah memutuskan uninstall sendiri. Sementara itu, di lapangan bawah, seorang siswa bermata tertutup akan belajar pelajaran sangat keras tentang mempercayai teman. Dia dengan hati-hati meraih, berdiri di depan benda besar benjol yang pasti bukan perlengkapan sekolah. Tangannya bersentuhan dengan tekstur kulit aneh yang terasa sangat salah secara fundamental. Dia menarik tangannya kembali saat otaknya akhirnya memberi tanda bahaya merah raksasa. Di balkon atas, regu bajingan sekolah merekam semuanya, nyaris tak bisa menahan tawa. Korban mereka tetap tak sadar, pemain tunggal dalam permainan yang tak dia tahu sedang dimainkan. Si bully utama memberi isyarat pada juru kameranya, menyuruh bersiap untuk reveal lucu besar. Dia berteriak agar anak itu membuka penutup matanya, tapi anak itu benar-benar beku, merasakan ancaman jenis lain. Si bully hanya mencibir, mengira korbannya berusaha merusak punchline dengan mengabaikannya. Tapi kekesalannya terputus oleh gerakan tak mungkin dari gedung sekolah sendiri. Rahangnya melorot saat menatap lubang besar berasap yang baru muncul di tempat yang dulu kelas. Anak di lapangan tersentak oleh suara ledakan tepat saat benda lelucon di belakangnya mulai menguap. Dia merobek penutup matanya. Pandangan pertamanya bukan para bully, tapi kerusakan katastrofis pada sekolah. Monster dari kelas membuat pintu keluar megah tanpa diumumkan, mendarat di lapangan dengan dentuman mengguncang bumi. Penutup mata yang kini tak berguna berkibar tertiup gelombang kejut pendaratannya. Senyum sombong si bully benar-benar lenyap, diganti tatapan mata melotot seseorang yang baru sadar leluconnya dibajak. Di seberang lapangan, siswa lain menunjuk dan meringis pada gundukan daging aneh yang sudah duduk di sana seharian. Satu siswa bercanda, membandingkannya dengan misteri meat special kantin, tapi temannya tak tertawa, menunjukkan fakta jauh lebih mengganggu bahwa ada anak malang berdiri tepat di sebelahnya. Dari jarak aman, siswa lain menilai anak di lapangan itu nol insting bertahan hidup. Mereka menempel di kaca untuk pandangan lebih baik. Secara kolektif bertanya-tanya apakah ini olahraga ekstrim jenis baru. Napas tertahan kolektif menyebar saat anak itu benar-benar menyentuh blok misteri itu. Dan begitu saja, rasa ingin tahu morbid terjun bebas langsung ke teror murni. Setetes keringat sinematik mengalir di wajah satu siswa, jejak penyesalan instan. Tempat duduk baris depan mereka tiba-tiba di-upgrade ke splash zone saat monster baru memenuhi bingkai jendela mereka. Monster itu memutuskan tak suka pemandangan dan melakukan renovasi dadakan berdampak tinggi. Sementara itu,
benda benjol korban lelucon tiba-tiba mengembangkan mulut sangat besar dan sangat bergigi. Dia akhirnya membuka penutup mata, ekspresinya langsung rebot ke blue screen of death. Monster kelas melakukan pendaratan superhero, memberikan smackdown yang mengganggu waktu ngemil monster lapangan. Seluruh siswa hanya bisa buffering dalam diam terpana saat pertarungan bos liar meledak di halaman. Satu gadis menutup mulut, otaknya menolak merender kekacauan absolut di bawah. Pemenang mengeluarkan jeritan kemenangan, jelas telah farming XP serius dari pertarungan itu. Keheningan itu hancur berkeping-keping saat para penonton tiba-tiba ingat, ini bukan cutscene, dan langsung panik sesuai prosedur. Raungan monster itu menggema ke seluruh kampus. Pengumuman server-wide yang jelas bahwa zone ini sekarang miliknya. Topeng sombong si buli utama langsung retak. Dalam sekejap berubah dari tukang prank jadi orang yang sebentar lagi bakal dimakan. Kotak VIP mereka langsung dihapus dari eksistensi, hanya menyisakan awan debu dan penyesalan. Kembali di lemari penyimpanan, kedua pahlawan kita menyempatkan diri menghargai fakta bahwa mereka belum berubah jadi kabut merah halus. Temannya sudah diambang air mata, mengaku dia yakin tadi itu bos terakhir. Si cowok hanya menatap jendela baru berukuran monster, diam-diam menghitung biaya perbaikan. Sekilas intip mengonfirmasi monster sudah berhasil pindah ke halaman sekolah, menarik agro seluruh siswa. Dia memindai medan perang di bawah, berusaha mencerna kekacauan PvP zone yang dulu adalah sekolah mereka. Monster pemenang kini berjongkok di atas hadiahnya. Dia menyeramkan seolah sedang menyortir lot. Segala harapan kabur diam-diam langsung menguap di sapu gelombang teriakan siswa yang membanjiri koridor. Temannya melirik stampede itu, lalu balik menatap dia, menanyakan langkah selanjutnya di walkthrough bencana ini. Dia dengan panik bersikeras mereka harus lari sebelum monster ingat masih ada target yang bisa respawn di dalam gedung. Si cowok mengertakkan gigi, sadar setiap pintu keluar sedang dicamping monster atau gerombolan NPC panik. Si gadis menyarankan rute kabur lewat luar sebelum otaknya nyala dan menandai itu sebagai ide paling bodoh sedunia. Di lapangan, monster itu mengangkat trofi kerangka aneh dari musuh yang jatuh, dan keduanya serentak sadar bahwa luar sudah di-upgrade dari rute kabur jadi pengiriman ekspres ke akhirat. Dia mengamati gerombolan panik, mencatat pathing eye mereka sepertinya disetel ke mode ayam tanpa kepala. Si gadis dengan tepat mendiagnosis kerumunan itu menderita kasus parah, teriak dan tabrak benda. Akhirnya sang Herone angkat suara dengan strategi gamer klasik, load kantor admin buat alat komunikasi. Si jagoan basket sekolah, EN, tiba-tiba muncul dengan senyum col, langsung mematikan satu-satunya rencana mereka. Temannya langsung siap tempur, mempertanyakan kenapa bintang atlet itu belum jadi bagian dari saluran pencernaan monster. EN santai menjawab dia cuma khawatir. Kalimat yang mendarat datar saat si gadis mengungkap monster itu dulu teman sekelas mereka. Temannya sama sekali mengabaikan plot twist, teman sekelas jadi kaiju. Masih fokus laser pada timing mencurigakan EN. Si gadis mengembalikan pembicaraan ke jalur, menanyakan patch notes kenapa kantor guru jadi zona terlarang. EN cuma mengangkat ponselnya, menunjukkan layar no service yang lebih mengerikan daripada monster manapun. Otak temannya mulai buffering, menuntut penjelasan yang dijawab EN dengan bahu dingin yang tak membantu. Semua mata beralih ke monster di lapangan, bertanya-tanya apakah AOE signal jam termasuk kemampuan pasifnya. EN mengambil alih komando, menyarankan cari save zone dan tunggu kavaleri level tinggi datang. Temannya mengangkat alis, bertanya apakah rencana cerdas ini termasuk tujuan nyata. Party langsung bubar jadi kekacauan, berteriak save zone yang bertabrakan, kantin, aula, atap. Dikelilingi reruntuhan sekolah, ketiga pahlawan ini terjebak di dialog tray tanpa jawaban benar. EN mencibir, menyebut strategi bertahan hidup mereka ditulis orang yang belum pernah main game. Dia membela tembok tebal aula, sementara Is berargumen itu jebakan maut raksasa yang tak bisa diloloskan. EN memotong cekcok dengan parameter baru yang suram, terjebak di sini selama sebulan penuh. Mereka protes timeline absurd itu, tapi EN membalas dengan logika sederhana tak terbantah, hunger bar harus dikelola. Dia menunjuk kerusakan struktural, membuat argumen kuat bahwa shelter bertahan tinggi lebih diprioritaskan daripada lari cari camilan. Si gadis membantah perencanaan jangka panjang mereka dengan menunjukkan main quest itu diselamatkan, bukan jadi warlord pasca apokaliptik. Temannya hanya menatapnya. Konsep, diselamatkan, sudah tak terdaftar lagi di otak dewasa paniknya. Si gadis memaparkan logika sempurnanya. Bencana sebesar ini menjamin event penyelamatan server-wide sebentar lagi muncul. Mengejutkan semua orang, EN mendukung teorinya, memprediksi helikopter penyelamat bakal spawn dalam 1 jam. Naik lemari terdekat demi efek dramatis. Dia dengan yakin menyatakan penyelamatan adalah satu-satunya endgame yang logis. Akhirnya lampu nyala di atas kepala si cowok saat dia sadar rencana optimis itu mungkin memang walkthrough yang benar. Dengan 2 suara setuju, si teman kalah voting dan dengan ogah-ogahan setuju strategi, tunggu diselamatkan. Begitu rencana terbentuk,
Kaki si gadis tiba-tiba memutuskan uninstall sendiri, membuatnya tersungkur. Si cowok menangkapnya dengan diving charge. Dengan panik bertanya apakah dia kena debuff mendadak. Si gadis mengaku keberaniannya tadi buff yang baru habis masa aktifnya, dan kakinya lagi-lagi dinonaktifkan oleh status efek teror. Wajahnya glitch dengan debuff paralyzing fear saat berjuang rebot paru-parunya. Si cowok cek statusnya, tanya apakah kemen jalan masih abu-abu di action barnya. Si gadis mencengkeram lengan bajunya, tangannya bergetar seperti stick kontrol baterai mau habis. Scan cepat memperlihatkan semua orang lain cuma pakai kosmetik overlay brave face yang lebih bagus. Dengan paksa manual override fungsi motoriknya, dia mengonfirmasi siap bergerak. Party keluar dari zona tutorial lewat jendela panorama baru instalasi monster. Montase pendakian tangga putus asa mereka dimulai, membawa mereka ke level berikutnya di peta. Tiba-tiba si gadis ingat bos terakhir area ini, pintu atap yang terkenal terkunci. Dia menyalahkan EN karena memimpin quest tanpa cek wiki buat kebutuhan kunci. EN nyengir, mengklaim skill lockpicking-nya lebih dari cukup. Dia hampir membela reputasi anak baiknya saat data baru klik di tempatnya. Dia tersenyum lebar, sadar kunci sudah dipik, artinya party lain sudah clear objektif ini duluan. Tangannya memegang gagang pintu, siap masuk instansi berikutnya. Dengan gerakan dramatis, EN membuka pintu, memperlihatkan save zone atap, tapi server sudah penuh sesak dengan puluhan player lain yang punya ide persis sama. Beberapa NPC di dekat pagar menoleh mengakui kedatangan karakter main quest. Satu siswa menyuruh partner paniknya mute mic sebentar. Si cowok sadar strategi galaksi brain mereka ternyata cuma default spawn point semua orang. Temannya mencatat shader karakter pucat dan ketakutan tampaknya diterapkan secara universal. Tiba-tiba EN membeku di tengah langkah. Ekspresinya jatuh seperti koneksi server putus. Dia menatap kosong, bergumam situasi mereka baru saja di daung rade jadi hopeless. Si gadis langsung menuntut debrief, tanya horor baru apa yang baru saja dia proses. EN menatap horizon, dengan suram mengumumkan event penyelamatan mungkin dibatalkan. Dia mengangkat tangan gemetar, menunjuk objektif marker baru di skyline kota. Dia tanya apakah render distance mereka cukup tinggi untuk lihat apa yang dia lihat. Di kejauhan, World Boss kedua sedang santai duduk di atas gedung pencakar langit. Otak si gadis short circuit, berusaha hitung gimana monster lapangan tadi ngeklip lewat map sampai ke sana. EN ambruk. Akhirnya paham ini bukan instansi sekolah doang, tapi invasi server-wide. Di tempat lain di atap, satu NPC sendirian bertanya-tanya kenapa partinya ninggalin dia tanpa GG. Dia lalu melihat player lain di tanah kena debuff hipotermia mendadak. NPC latar belakang tiba-tiba blue screen, menuntut tahu dia di server apa. Objektif marker baru memperlihatkan raid boss kedua main Cilukba di atas draw distance kota. Rahang player lain terlepas, otaknya gagal render aset yang tak mungkin. Dia akhirnya download patch notes ekspansi apokaliptik ini, dan stabilitas sistemnya ambruk. Seseorang bilang gedung seberang tadi masih zona farming level tinggi beberapa menit lalu. Kata, Keyes, memicu flashback, atau mungkin cuma ping spike buruk banget. Dinding gedung terdekat diganti panoramic view yang user-unfriendly dari kantor yang baru saja diredecorasi. Di dalam, satu NPC sepertinya logo permanen di tengah glitch fisika server-wide. Tangan monster ngeklip lewat dinding, meraih untuk interaksi dengan model player yang jatuh. Makhluk itu memulai grapple move di hitbox kepala NPC. Lalu mulai uninstall NPC dari lokasi lewat custom exit baru. Player itu diseret keluar layar, hanya menyisakan pixel korup dan load drop. Player lain memegang pagar pengaman, UI-nya beku total oleh cutscene yang tak bisa di-skip. Dia sadar kalau hub kota utama sudah sebuget ini, player housing pribadinya mungkin sudah di-WP. Anggota party lain menjalankan status cek, tanya tank mereka apakah sudah spek buat ini. Dia mempertanyakan RNG, kenapa dev memilih starting zone tenang mereka buat world event. Kesadaran mengerikan menyergap bahwa ini bukan isu server lokal, tapi full-blown global rollback. Si bully yang baru rebot marah-marah mendekat, menyuruh mereka berhenti spam chat dengan Macro Dome and Gloom. Dia dan anak buahnya mencoba paksa voice chat ban ke seluruh party atap. Semua orang terpana oleh aggro, mendadak dari yang mereka kira NPC non-hostile. Si bully memulai PvP grapple, mengancam bakal kita si gadis ke monster spawn terdekat. Si gadis gagal quick time event buat lepas, sementara temannya spam tombol report player dengan senyum khas Griever. Si bully membatalkan animasi grapple, lalu mendaratkan critical hit dengan knockback kuat, mengirim si gadis terbang. Wajah temannya glitch, stuck di emote surprise Pikachu saat lihat HP bar gadis itu turun. Dia mendarat, kena stunned debuff dari percobaan player kill tak terduga. Dia cek model karakternya sendiri, tak percaya friendly fire di-enable di server ini. Si bully cuma mengangkat bahu, menyalahkan tindakannya pada debuff insanity dari world event. Temannya beralih ke defensive stance, pakai skill bodyguard dan memohon Griever itu lock off. Si bully cuma nyengir,
mengejek defense stat rendahnya sebelum antre serangan berikutnya. Bodyguard-nya mencoba parley, tapi opsi dialog bully semua disettle hostile. Protagonis kecil kita minta timeout, menunjukkan event dunia sedang berakhir saat ini. Player baru berhodie dan nol kesabaran buat omong kosong ini login ke percakapan. Dia langsung pindah aggro, mengejek party mereka cuma anak kelas 1 level 1. Si gadis berhodie mengingatkan bahwa ada player yang baru saja rage quit dari eksistensi, mempertanyakan sense of timingnya. Feedback itu cuma bikin dia semakin marah, dan mengancam bakal kirim gadis itu ke Great Server in the Sky. Lalu dia berbalik ngeflamete mata sendiri, Chaolman, karena cuma spektate bukan ikut serta. Dengan senyum yang bisa mengentalin health potion, dia tanya Chaolman apakah mau kena debuff juga. Duo awal kita cuma bisa nonton saat tim musuh mulai self-destruct di tengah encounter. Prosesor bodyguard kepanasan, berjuang render tingkat kebodohan yang semakin meningkat. Player lain di atap saling tukar emote bingung, bertanya-tanya kenapa ada yang mulai Guild War sekarang. Sementara itu, bola hitam misterius render di skybox, sama sekali diabaikan drama di bawah. Si bodyguard yang pertama mendongak, dan wajahnya langsung register critical error. Dia kena flashback ke misi tutorial, ingat bola identik tepat sebelum server crash. Implikasi mengerikan itu download langsung ke otaknya. Ekspresinya jadi 404 error hidup. Bola hitam mengancam terus melayang, memancarkan energi bad update murni. Dia berteriak ke partinya buat abort mission dan cari logo pon terdekat secepatnya. Si bully cuma mencibir, tampaknya mengira dia zone moderator atap ini. Dengan panik dia jelaskan bahwa bola mengambang itu sebentar lagi bakal force clash cange seseorang jadi raid boss. Seluruh server atap lag sesaat saat setiap player freeze dalam standoff. Si gadis berhodie dan temannya terdiam terpana mencoba proses patch notes gila itu. Si bully dan sisa anak buahnya cuma spam lauk emote, menganggap itu troll post. Tapi Chaolman sepertinya sedang download peringatan itu. Wajahnya tiba-tiba pucat berkeringat. Lalu dia jatuhkan bom lore bahwa monster pertama bukan mob random, tapi teman sekelas mereka, Kim Sujan. Nama khusus ini mengenai Chaolman seperti critical hit capsize, dan dia langsung lari. Mengambil itu sebagai cue, si cowok pegang protagonis kita dan teriak waktunya abandon quest. Si gadis berhodie dengan bijak ikut, menyeret temannya yang masih stunned buat great escape. Tapi si bully memutuskan jadi objek lingkungan tak bisa digerakkan, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Dia nyengir ke bawah ke pahlawan kecil kita, mengabarkan encounter ini belum selesai. Si gadis cuma menatap balik, ekspresinya jelas berkomunikasi bahwa dia sebentar lagi bakal spek ke violence. Si bully menaikkan grip strength, jelas ketinggalan memo soal apokaliptik yang sebentar lagi datang. Teriakan mengerikan dari iklan pop-up terburuk sedunia memotong jadwal bullying rutin mereka. Di bawah, ramalan jadi kenyataan saat seorang siswa mulai evolusi karakter tak terjadwal di bawah bola hitam identik. Model karakternya glitch luar biasa dengan tekstur stretching dan matanya jadi void kosong penuh lag. Peringatan bodyguard upgrade dari teriakan panik jadi sistem alert penuh. Semua lock off sekarang. Si bully, yang ternyata bernama EN, langsung tinggalkan Togekick dan lari gila ke pintu keluar. Dia hampir sampai logo pond saat tangan monster raksasa menghantam ke bawah, mengubah status pintu jadi permanently busi. EN membeku di tengah sprint. Keberaniannya langsung menguap jadi satu butir keringat ketakutan. Seluruh squad bully berputar. Ekspresi agro mereka diganti tatapan mata melotot player yang baru nyasar ke raid zone. Makhluk mirip tanaman menjalar grotes melilit pintu, resmi menyegel kelompok beta test mereka di dalam server. Di lapangan bawah, raid boss baru selesai summoning animation dengan slam yang mengguncang tanah. Transformasi siswa itu selesai. Kini dia menjulang di atas halaman sebagai world boss horrifying sejati. Wajah player random penuh keputusasaan saat akhirnya paham frasa, no exit instant. Ekspresi suram EN semakin dalam saat namanya dipanggil dari kekacauan. Dan untuk sekali ini, bukan karena dimarahin guru. Temannya berteriak namanya. Wajahnya topeng sempurna, kita bakal kena permaban karena ini. Si teman lari putus asa ke pintu. Tampaknya tak sadar tanda, do not enter, raksasa yang terbuat dari bagian monster. Server atap resmi crash jadi kekacauan saat setiap player berpencar, spam command help tanpa hasil. EN tersandung mundur dari pintu yang diblokir. Wajahnya potret pria yang baru tahu save filenya korup. Dia berbalik dengan ekspresi panik, mati-matian cari anggota partinya di lautan avatar yang berteriak. Siswa lain memegang pintu gudang kecil di atap, berteriak agar temannya masuk ke save zone baru yang jauh lebih kecil. Dari keselamatan relatif ambang pintu, EN menyaksikan lengan monster raksasa melakukan sweeping attack yang nyaris kena dia cuma beda beberapa piksel. Wajahnya mengerut ngeri saat sadar temannya tak sempat masuk sebelum serangan mendarat. Si teman dilontarkan habis-habisan oleh pukulan itu, kena knockback damage besar dan ragdoll ke pagar pengaman. Tentakel bayangan gelap langsung terapkan status efek grapple, menjerat siswa yang jatuh. Dia ambruk,
Health bar berkedip kritikal sementara temannya hanya bisa menatap. Terpana tak bisa gerak, mengertakkan gigi menahan pain debuff. Dia berjuang angkat kepala untuk sekali pandang terakhir ke bos. Player yang tersisa beku total. Otak mereka buffering saat menatap makhluk mengerikan yang baru saja one-shot teman mereka. Monster itu lepaskan serangan AoE lagi, membuat player berpencar dan satu gadis berteriak minta Game Master. Gadis ketakutan tanya strategi ke temannya, dan jawabannya adalah mendorong gadis itu ke satu-satunya potensial respawn point. Lalu dia berbalik hadapi monster, mendorong lewati kerumunan panik, siap tank bos sendirian. Dia mengertakkan gigi, menyatakan strategi cerdasnya adalah bikin seadanya. Tiba-tiba dia keluarkan pisau, membuat protagonis kita hampir menyemburkan ludah yang bahkan belum disiapkan. Dia berputar di tumit, menuntut kembalikan limited edition high DPS collectible-nya secepatnya. Sementara itu, salah satu anak buah EN menatap bengong ke taser yang ternyata dia panik load dari tas seseorang. Monster memutuskan ganti target, menjebak gadis random yang sedang alami critical existence failure. Teman yang tadi ragdoll pakai sisa stamina terakhirnya buat teriak peringatan, "Kita the boss." Si gadis tetap beku, berusaha yakinkan diri ini cuma dream sequence yang sangat imersif dan sangat buruk. Tiba-tiba sepatu Cats mencengkeram aspal, melontarkan penantang baru ke pertarungan. Taser Bo full Leroy Jenkins, charge dengan stun gun baru dan battlery penuh panik. Ekspresi charge heroiknya langsung berubah jadi, "Tunggu, itu nggak ada di patch notes." Tentakel bayangan sama sekali abaikan dia, malah lihat gadis yang mau diselamatkannya ke seberang atap. Serangan mendarat dan model karakternya langsung di-delete dari instance. Taser Ba hanya bisa menatap, otaknya blue screen di depan permaban yang sangat efektif. Seluruh siswa yang tersisa berdiri beku, rahang kolektif mereka jatuh bersamaan dengan dentang sinkron. Monster itu pegang model player yang kini tak respons, bersiap mulai animasi konsume. Rahangnya terbuka sampai sudut tak wajar, siap serap data paket player itu. Wajah siswa terdekat jadi air terjun keringat ketakutan saat nonton film horor live action ini. Dalam kilatan data korup, monster selesai urutan delete karakter. Tangan Taser Ba mulai bergetar tak terkendali. Senjata level rendah itu terasa benar-benar tak berguna. World Boss itu pose kemenangan, sukses menegaskan dominasinya atas starting zone para noob. Tekadnya akhirnya runtuh dan Taser itu terlepas dari genggamannya dalam momen pure unadulterated nope. Tapi sebelum menyentuh tanah, protagonis kecil kita melesat dan menyambarnya di udara dengan refleks pro gamer. Si cowok cuma menatap bengong dengan ping gila dan reaction time kilatnya. Monster, sementara itu, menyerap bola hitam misterius, menyelesaikan power-up sequence dengan ekspresi pure unadulterated, "It's go time." Protagonis mungil kita charge ke bos terakhir. Dia putar taser itu, berteriak tantangan yang intinya, makan listrik, glitch gede. Dia tancapkan alat itu tepat di hitbox pergelangan kaki, lepaskan satu baterai penuh Speechy Justice. Monster itu keluarkan raungan digital saat energi listrik biru berderak di seluruh model karakternya. Tapi bukannya stun, taser itu malah picu atap pattern baru saat tentakel bayangan meledak dari kepalanya. Dia menatap ke atas dengan ngeri, sadar dia bukan cuma gagal DPS check. Dia secara tak sengaja aktifkan hard mode. Fase serangan baru monster dimulai dengan rentetan cambuk bayangan, langsung lock out beberapa siswa yang lari. Taser Ba, tampaknya belum belajar. Nekat lompat lagi buat ambil alat yang masih berpendar di pergelangan kaki bos. Protagonis kita terjepit oleh agro besar yang baru ditariknya, menatap raid bos yang baru saja dia buff tanpa sengaja. Dari keselamatan relatif pintu keluar, anggota partinya hanya bisa teriak nama karakternya, suara mereka pecah karena panik. Dia menatap langit glitchy, merenungkan kemungkinan sangat nyata akan layar game over. Tiba-tiba, sesama player nyelonong masuk, pakai hitbox sendiri buat tank damage yang datang buat dia. Tank dadakan itu ngos-ngosan. Health bar-nya berkedip merah setelah nyaris party WP fatal itu. Beberapa player tersisa tarik napas sebentar, hitung kepala dengan panik di tengah runtuhan atap. Sesuatu yang kecil dan pada terlepas dari monster, jatuhkan load misterius yang bikin beton berlubang. Tepat saat mereka santai, teman barunya berteriak peringatan saat animasi idol boss tiba-tiba berakhir. Anggota party lain menjerit minta tactical retreat saat bayangan monster jatuh menutupi rute kabur mereka. Wajah makhluk itu terbelah, memperlihatkan bola hitam mengancam yang kini charging one-shot kill ability. Sudah sedikit menjauh, si cowok dan pahlawan kita melirik ke belakang, berharap bos akhirnya reset. Dia tarik gadis itu berdiri, napas tersengal, jelaskan bahwa satu tank baik layak dibalas tank lain. Monster itu jeda atak patternnya, diam-diam melacak para penyintas yang berhamburan ke pintu keluar. Siswa pertama yang sampai pintu berteriak peringatan baru, wajahnya pucat dengan jenis teror yang segar. Monster itu mengeluarkan nada dial-up mengerikan saat ekor panjang mirip cambuk tiba-tiba tumbuh dari punggungnya, jelas menandakan fase 3. Para siswa yang sedang lari sadar dengan kengerian yang semakin nyata bahwa bos ini akan memotong satu-satunya jalan keluar mereka.
Yang sudah masuk ke dalam berteriak memberi semangat, mati-matian berusaha menurunkan waktu clear rate yang sangat buruk ini. Cowok yang memegang pintu mengertakkan gigi, jelas kesal dengan debuff movement speed collective party. Dengan suara seperti file audio korup, anggota badan ekor baru monster itu mencambuk udara dengan kecepatan mematikan. Dalam tampilan sportivitas buruk yang mengejutkan, siswa di pintu tiba-tiba menarik jaket cowok yang sedang membantu pahlawan kita. Dia memberi tatapan niat PvP egois murni, memerintahkan untuk segera break formation. Lalu mendorong keduanya ke samping, memutuskan menyelamatkan KD ratio sendiri dan lari masuk. Protagonis kita dan tank sementaranya ambruk ke lantai saat pengkhianat itu berlari gila ke pintu keluar instan. Jari-jarinya melingkari gagang pintu hanya satu frame lagi dari kabur dari boss room. Dia menarik pintu tertutup rapat, meninggalkan seluruh party terkunci di sisi yang salah bersama raid boss yang sangat marah. Bersandar di pintu yang sudah disegel, dia menghela napas lega, bergumam betapa dia nyaris selamat dari tim killing leg itu. Siswa lain yang sudah lolos hanya bisa menatap, benar-benar terpana oleh ninja loading jalur kabur yang terang-terangan. Kembali di atap, teman si gadis hanya menghela napas, meratapi bahwa mereka seharusnya pilih quest lain yang lain. Temannya menghela napas lagi, menjelaskan bahwa gelombang siswa pertama cuma tercerai-berai tanpa rencana. Pengkhianat penutup pintu langsung berusaha cari poin chivalry murah dengan gadis terdekat. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi saat satu pikiran mengerikan menghantamnya seperti truk. Dentuman keras mendadak di pintu membuat seluruh kelompok tersandung mundur dalam gelombang panik baru. Temannya mulai panik, mati-matian bertanya apa dia benar-benar yakin kunci tipis itu bakal tahan. Siswa yang lebih muda, jelas satu-satunya yang masih punya sel otak berfungsi, berteriak memaki mereka karena cuma bengong di situ. Si penutup pintu mati-matian meyakinkan diri sendiri, bersikeras bahwa kunci itu kokoh dan tak mungkin ada yang bisa tembus. Kengerian yang semakin nyata di wajahnya mengonfirmasi dia baru sadar flaw fatal dalam strategi setiap orang untuk dirinya sendiri. Dia sampai berteriak bahwa atap itu sudah total loss, mati-matian membenarkan tindakannya. Seolah dipanggil oleh kepengecutannya, kekuatan besar menghantam pintu, langsung membungkamnya. Gadis berhodie hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, berhasil mengeluarkan satu bisikan ngeri, lari. Itu saja motivasi yang mereka butuhkan, memicu stampede penuh menuruni tangga beton. Pintu terlihat melengkung di bawah hantaman keras berikutnya, kunci dan engselnya mengerang protes. Teriakan panik minta relipon baru bergema di tangga, seseorang menyarankan aula serbaguna. Dengan jeritan memekakkan telinga terakhir, seluruh pintu dicabut dari engselnya dan terbang mengikuti mereka. Proyektil baja itu menghantam lantai di bawah, nyaris kena ekor rombongan yang lari. Para penyintas hanya bisa menoleh ke belakang, benar-benar terpana oleh kekuatan level bos murni. Semua mata melayang ke ambang pintu yang kini kosong, lubang gelap menganga menuju atap. Di dalam bingkai pintu itu, ada siluet mengerikan dari sisa pertarungan. Satu player sendirian ambruk di dinding, jelas mengalami critical existence failure. Di tempat lain, si buli berambut abu-abu kesayangan kita dengan hati-hati mengintip lewat pagar kawat, mengintai area. Dia dan anak buahnya bertukar bisik gugup, mati-matian berharap raid boss akhirnya despawn. Matanya terpaku ke atap, diam-diam memohon ke alam semesta agar monster itu despawn saja. Matanya melebar bingung saat makhluk itu melakukan sesuatu yang sama sekali di luar atak pattern normalnya. Makhluk itu dengan tenang mengangkat satu tangan dan, dengan rasa tujuan yang mencekam, menjentikan jari. Sesaat kemudian, kekuatan koncusive besar meledakkan pintu lain benar-benar dari engselnya. Si buli tersentak keras. Ledakan memekakan telinga itu berasal terlalu dekat dari tempat sembunyinya. Dia benar-benar kehilangan keseimbangan, menjatuhkan lembaran logam payah yang dipakai buat perlindungan. Monster itu berjongkok di dekat pintu keluar baru. Kepalanya miring mendengar sesuatu yang berderak di dekat situ. Dia ambruk jadi tumpukan lega murni, bergumam bahwa close call seperti itu lebih buruk daripada permadet apapun. Wajahnya berubah dari lega jadi ngeri total saat sadar dia baru saja membunyikan bel makan malam. Sepasang cakar bayangan raksasa tiba-tiba mencengkeram pagar kawat hanya beberapa senti dari kepalanya. Monster itu perlahan mengintip dari atas. Tatapannya terkunci kedua siswa yang meringkuk dengan fokus predator. Otaknya hanya mampu membentuk satu pikiran putus asa. Tolong jangan lihat aku. Tolong jangan lihat aku. Sementara itu, para penyintas tangga ditinggal menatap ambang pintu kosong, bertanya-tanya apakah mereka baru saja sangat beruntung. Gadis berhodie menyentak mereka dari lamunan, berteriak bahwa bengong Gawking adalah cara cepat dapat game over. Dia menunjuk ruang serbaguna, berteriak, itu kesempatan terbaik buat save zone baru. Temannya langsung setuju, menambahkan bahwa pintu bertulangnya praktis bos prof. Salah satu cowok sempat bertanya ke temannya siapa sih cowok baru di party EN itu. Di tempat lain, seorang kakek misterius duduk di mobil vintage, mengucap doa hikmat sebelum memutar kunci. Dia mempersiapkan diri untuk cobaan yang akan datang, meminta kekuatan untuk menyelesaikan misinya sampai akhir.
Mobil meluncur mulus ke jalan, mesinnya bergemuruh rendah dan tegas. Kembali di sekolah, kepala monster langsung menoleh. Perhatiannya langsung tertarik oleh suara baru. Ia benar-benar lupa pada anak-anak yang bersembunyi di semak. Fokusnya kini terkunci ke kendaraan yang mendekati gerbang. Sopirnya, sama sekali tak sadar, melanjutkan doanya minta perlindungan ilahi dari apapun yang ada di depan. Dia injak gas dalam-dalam menuju pintu masuk sekolah. Pria dengan misi yang tak tahu dirinya jadi agromagnet baru. Doa tekadnya terputus oleh perasaan mual yang sangat familiar karena sedang diawasi. Sekilas ke kaca spion mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Lapangan di belakangnya tiba-tiba mengancam, kosong. Dia mengeluarkan teriakan mengerikan, mengenali gerakan khas bos akhir dunia. Kakinya otomatis injak rem, ban mencicit protes. Berhentinya mobil tiba-tiba memperkenalkan dahinya ke setir dengan dentang komikal. Dia benar-benar hilang kendali, nyelonong keluar jalan dan bertemu pohon yang sangat kokoh tanpa janji. Pusing dan bingung, dia memegang kepala, berusaha rebut otak setelah sistem crash tak terduga. Gambar mengerikan makhluk dari lapangan berkedip di pikirannya, mengonfirmasi dia benar-benar kelewatan. Dia mati-matian cek spion lagi, bertanya-tanya kemana high-level mob itu pergi. Jawabannya datang dari atas saat monster itu melayang anggun melewati pagar. Bayangan gelap melintas di atas mobilnya. Ia mendarat tepat di kap mesin dengan kekuatan yang mengubah bagian depan mobil jadi patung seni modern. Anggota badan panjang berbahaya perlahan memanjang dari lengan makhluk itu, bersinar energi jahat. Anggota badan itu menusuk ke bawah dengan kecepatan tak wajar, menembus atap mobil seperti pisau panas lewat mentega. Layar langsung fade to black, meninggalkan status player sopir malang itu sebagai currently disconnected. Kelompok siswa baru berlari panik di antara pilar bata, mati-matian cari perlindungan dari kekacauan. Pemimpin mereka tiba-tiba berhenti mendadak, berteriak bahwa mereka baru saja lari masuk ke bos arena. Dia abaikan pertanyaan panik temannya, bersikeras satu-satunya pilihan adalah mundur segera. Kaki monster raksasa membuat kawah di aspal tepat di depan mereka, mengakhiri debat dengan tegas. Horor atap kini berdiri menjaga mobil ringkuk, benar-benar memblokir satu-satunya rute kabur mereka. Dari balik dinding, seorang gadis dengan panik melambai memanggil seseorang untuk gabung ke tempat sembunyinya. Dia membeku di tengah lambaian, setetes keringat mengalir di wajahnya. Saat potongan puzzle klik di tempatnya, matanya melebar karena kesadaran. Monster itu bukan cuma mengamuk, ia sedang menjaga benda daging aneh di lapangan itu. Di tempat lain, para penyintas tangga akhirnya sampai di pintu ganda berat ruang serbaguna. Satu gadis dengan hati-hati membuka sedikit pintu, mengintip ke dalam buat tamu tak diundang. Dia beri jempol lega, mengonfirmasi Safe House potensial baru ini saat ini bebas monster. Dua siswa langsung ambruk lantai, stamina bar mereka benar-benar habis. Gadis berhodie menggoyang-goyang gagang, mengumumkan kabar buruk bahwa Safe Zone khusus ini tak punya kunci. Para cowok cuma mencibir, bilang kunci tak berguna kalau sudah lihat benda-benda ini merobek baja padat. Gadis lain angkat suara dengan solusi film horor klasik. Barricade gagangnya pakai tongkat sapu. Protagonis kita sadar rencana cerdas ini butuh side quest kembali ke koridor penuh monster buat cari satu. Dia cuma menatap kosong ke tengah jarak. Pikirannya masih berusaha proses 20 menit kegilaan terakhir. Dia menatap tangannya sendiri yang gemetar. Bertanya-tanya apa ini semua cuma mimpi buruk yang sangat realistis. Ketukan keras di dinding dari gadis berhodie menyentaknya dari tatapan kosong 1000 yardnya. Dia langsung to the point. Tanya gimana dia tahu monster bakal spawn di atap. Dia mendesak lebih lanjut. Ingin tahu gimana dia prediksi seorang siswa bakal dapat hari yang sangat-sangat buruk. Dia memalingkan muka, pelan mengaku ini bukan kali pertama dia lihat sekuensi transformasi. Mata gadis itu menyipit penuh rasa ingin tahu intens, minta dia ceritakan play-by-play yang mengerikan itu. Dia ingat kembali momen mencekam saat bola hitam muncul di atas kepala seseorang, persis seperti yang di atap. Siswa lain menyambungkan titik-titik, sadar dia maksud orb aneh yang sama melayang di atas semua monster. Dia jelaskan bahwa begitu bola itu muncul, orangnya jadi pucat dan gemetar tak terkendali. Kelompok itu benar-benar terhenyak, memproses bom informasi bahwa ada tanda peringatan nyata sebelum perubahan. Dia mengangkat bahu, mengaku tak tahu apa pemicunya, menebak cuma kasus RNG buruk. Roda gigi mulai berputar di kepala cowok lain, yang kini ingat melihat seseorang bertingkah aneh di atap. Dia ingat si buli tadi, ambruk di lantai dan mengeluh tiba-tiba kedinginan dan paranoid. Seorang gadis memecah keheningan tegang, bertanya-tanya berapa banyak lagi monster yang masih berkeliaran di sekolah. Temannya menambahkan pikiran yang lebih mencekam bahwa siapa saja dari mereka bisa jadi yang berikutnya berubah. Pemimpin mereka hanya bisa setuju dengan suram pada aturan parti baru yang mengerikan. Dia tetapkan protokol keselamatan baru, bicara segera kalau merasa sedikit saja kedinginan atau paranoid. Satu gadis dengan gugup tanya pertanyaan $1 juta, apa yang terjadi kalau seseorang benar-benar melapor gejala? EN berdiri,
menyatakan bahwa yang lain cuma harus lari selamatkan diri, tapi gadis berhodie ikut campur, menyarankan solusi jauh lebih permanen daripada cuma lari. Tatapan dinginnya memperjelas dia menganjurkan serangan preemptive sebelum transformasi selesai. Si cowok utama, mati-matian ingin ganti topik, angkat masalah yang lebih mendesak, makanan dan toilet. Tepat waktu, cowok lain sadar kandung kemihnya sebentar lagi bakal lakukan pemberontakan skala penuh. Seorang gadis dengan benar mempertanyakan kewarasan kembali ke koridor untuk side quest non-esensial. Tunjukkan bahwa toilet literally di ujung koridor, asal mereka jadikan speedrun. Kebutuhan mendesak si cowok tiba-tiba kalah oleh teror yang luar biasa, membuatnya langsung diejek. Menghela napas dan menuju pintu sendiri, yakin area sekitar mungkin sudah clear. Gadis berhodie angkat alis, diam-diam tanya apa dia benar-benar mau langgar satu aturan bertahan hidup mereka. Dia cuma balas bahwa laki-laki tetap harus ke toilet, bahkan saat apokaliptik. Tangannya menutup dengan tekad suram di logam dingin gagang pintu. Kamera mundur ke wide shot pintu-pintu itu. Sendirian di koridor kosong yang sunyi, perlahan membuka sedikit pintu cukup untuk mengintip. Napasnya ditahan di dada. Matanya melebar, bukan karena takut, tapi karena kebingungan murni, karena benda karung daging aneh dari lapangan olahraga itu cuma tergeletak di lantai. Si cowok masalah kandung kemih dengan takut-takut tanya apa mau jadi bathroom buddy buat moral support. Dengan panik melambai menyuruh diam, mendesis bahwa nyawa mereka bergantung pada diam absolut. Kelompok yang lain menonton, benar-benar bingung dengan perubahan mendadak dari penuh percaya diri jadi ketakutan. Si siswa utama mulai panik, bertanya-tanya gimana benda itu bisa ikut mereka dari lapangan. Tiba-tiba kepala gadis berhodie menoleh cepat saat menangkap suara squelching pelan dari koridor. Menempelkan telinga ke pintu, berusaha kenali suara aneh di sisi lain. Di luar, makhluk daging itu mulai kehilangan bentuk, meleleh jadi genangan gopi berpendar. Gadis di belakang mulai panik, berteriak minta pintu ditutup rapat sekarang juga. Tapi tak gerak sama sekali. Matanya terkunci ke koridor. Benar-benar terpikat oleh tontonan mengerikan itu. Tergagap mengeluarkan wahyu tak mungkin bahwa makhluk di luar kini jadi manusia. Dia menoleh kembali ke pintu. Pikirannya mati-matian berusaha reboot setelah update yang bikin sistem crash itu. Dia konfirmasi dengan suara seperti hantu bahwa ya, monster itu baru saja kempis kembali jadi manusia. Si cowok utama langsung bilang bohong, minta lihat lagi buat pastikan. Gadis berhodie langsung to the point, dengan hati-hati tempel matanya ke celah untuk lihat sendiri horor itu. Pandangannya jatuh pada seorang siswa yang tergeletak tak bergerak di lantai, tubuhnya ditutupi pertumbuhan kristalin aneh. Si cowok masalah kandung kemih yang sudah dilupain dengan gugup, tanya apa itu benar-benar manusia. Gadis itu konfirmasi bentuk manusia, tapi tambahkan detail mencekam bahwa dia tak bisa pastikan apakah masih bernapas. Dia catat tanda infeksi yang jelas dan keakraban yang bikin perut mulas dari seragam olahraga sekolah itu. Kelompok yang lain langsung spiral, bertanya-tanya apa mimpi buruk ini airborne. Tapi pikiran si cowok utama malah ke tempat lain, berpegang pada harapan tipis bahwa siswa itu mungkin masih hidup. Dia dan gadis berhodie saling pandang, terpaksa akui itu peluang kecil, tapi bukan tak mungkin. Wajah memucat saat sadar implikasi mengerikan itu. Dia menyarankan misi penyelamatan. Si cowok utama tiba-tiba putar pembicaraan ke film zombie klasik, membuat semua bingung. Dia lempar teori bahwa seperti di film, orang ini mungkin punya antibodi untuk balikan transformasi. Gadis berhodie memberi tatapan yang jelas bertanya, apa otaknya sudah diganti popcorn. Dia potong omong kosong logika film itu, tunjuk satu fakta yang benar-benar penting. Monster berubah kembali jadi manusia. Percikan harapan putus asa menyala di gadis lain saat sadar ini berarti mungkin ada obatnya. Mengertakkan gigi, terbelah antara insting bertahan dan pengetahuan berat bahwa tak bertindak sekarang bisa menghantui mereka selamanya. Si cowok utama rebut momen itu, nyatakan bahwa mereka harus pilih. Di sini dan sekarang. Gadis berhodie tambah urgensi, ingatkan koridor tak akan kosong selamanya. Mata si cowok utama menyipit dengan tekad suram, beban nyawa mereka ada di kata-katanya berikutnya. Setelah debat selesai, kelompok itu mempersiapkan diri meninggalkan keselamatan meragukan benteng darurat mereka. Dua siswa mengintip keluar, masih setengah yakin itu cuma monster main posum. Satu gadis tarik napas dalam buat tenangkan syaraf, setetes keringat mengkhianati ketenangan paksaannya. Bersama-sama, mereka dengan hati-hati melangkah ke koridor sunyi, melintasi ambang menuju yang tak diketahui. Tetapkan hukum sekali lagi, kalau break formation, kamu sendiri. Si cowok utama dukung, peringatkan semua siap buat relapse mendadak dan keras. Lalu dia menoleh ke gadis berhodie, tanya apakah luka yang didapat di atap bakal jadi masalah. Gadis itu cuma mengertakkan gigi tahan sakit, bersikeras bahwa luka kecil adalah masalah terkecil saat ini. Gadis berhodie lihat sekilas tubuh penuh kristal dan nyatakan secara resmi DC Aset. Si cowok utama langsung tunjuk buat misi Pokemonster yang mungkin meledak.
En lempar tatapan yang berteriak, "Etu, brute!" dengan tambahan teror murni. Meski protes, tangan En yang gemetar mulai perjalanan lambat dan menyakitkan menuju siswa yang mengkristal itu. Kelompok lain tahan napas kolektif, beri saran sangat membantu, "Jangan mati." En panggil unit support listriknya, minta gadis berhodie siagakan stun gun. Gadis itu dengan tenang beritahu bahwa stun gun itu sudah diet dari atap saat boss fight terakhir. Tapi si cowok utama keluarin plot twist, ungkap dia sebenarnya sudah rebut stun gun itu sebelum Great Escape mereka. Gadis berhodie hembuskan napas lega, bersyukur Zapi stick modifikasi mahalnya selamat. Lalu dia angkat alat itu, yang kini integritas strukturnya setara keripik kentang. Gadis itu bersikeras mungkin masih ada sedikit juich, tapi dia balas kemungkinan besar malah nyetrum yang pegang. En memutuskan peluang 50-50 tersetrum sendiri lebih baik daripada nol. Rebut senjata rusak itu. Dia berlutut di samping siswa berbalut kristal, bersiap lakukan wellness check yang sangat meragukan. Dengan anggunnya robot pembuang bom, dia beri tusukan tentatif pada tubuh pakai stun gun rusak. Yang lain pertanyakan metode ilmiahnya, tapi En bersikeras dia cuma tes reaksi, mungkin. Gadis berhodie menghela napas, dorong lewati para cowok buat lakukan cara kuno dan cek nadi. Dia berlutut di samping tubuh, masuk zona splash potensial dengan ketenangan profesional. Para cowok nonton, keberanian kolektif mereka sudah sepenuhnya dialihdayakan ke dia. Jari-jarinya menavigasi medan kristal berbahaya, bukan cari nadi, tapi cari nameplate siswa itu. Nama itu klik di tempatnya, dan seragam olahraga sekolah yang tadinya generik jadi sangat spesifik dan mengerikan. Gelombang pengenalan dingin es menyapu dirinya saat potongan-potongan jatuh di tempat. Pikirannya berpacu. Dia tak terlalu kenal, tapi dia tahu dia. Dia ingat dia sebagai salah satu anak buah yang ngikutin bully atap seperti anjing hilang. Menatap tubuhnya yang diam, dia kirim doa diam ke alam semesta, berharap dia masih ada di dalam sana. Matanya tiba-tiba terbuka dengan retak kristal yang terdengar, suaranya bisikan rusak bertanya nasibnya. Gadis itu mundur tergesa, insting bertahan hidupnya berteriak bahwa dia sebentar lagi ikut. Sebelum dia benar-benar short circuit, tangan si cowok utama menembak keluar dan cengkeram hoodie-nya segenggam. Dia tarik dia mundur dengan kekuatan Hulk panggung kartun, menariknya lepas dari zona bahaya. En langsung masuk full panic mode, berteriak bahwa pasien lagi kena lapse katastrofik. Si cowok utama seret dia menjauh, mengaum agar semua mundur. Saat siswa itu masuk full headgehog mode, gadis itu meronta melawan retreat, mati-matian coba terjemahkan kata-kata terakhir si manusia kristal. Si cowok utama coba rebut otaknya, tapi yang bisa dia lakukan cuma teriak nama anak malang itu. Dari ambang pintu, sisa skuad beri saran membantu dengan nada tinggi, "Cepetan." Nama itu picu sistem error di otak En saat dia sadar dia kenal cowok yang sekarang jadi hiasan lantai. Lantai tiba-tiba ikut aksi, meledak dengan spike gelap yang buat mereka berlarian mundur. Terperangkap dalam pelukan berduri, siswa itu memohon patch untuk perbaiki bug kematian yang sebentar lagi. Jeritannya berubah jadi teriakan mentah saat pertumbuhan bayangan mulai menang tarik-menarik jiwa. Otak En resmi blue screen, membuatnya cuma tergagap di depan mimpi buruk yang sedang berlangsung. Gadis berhodie bisikan namanya sekali lagi, wajahnya topeng beku tak percaya. Dalam lonjakan diam terakhir, korupsi bayangan benar-benar menyelubungi dia dalam cangkang kristalin. Saat transformasi selesai, monster baru yang terpasang di lantai adalah satu-satunya yang tersisa.